Saya akan membawakan dari Matius 9, 14 sampai dengan 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita sementara selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kantung itu akan menjadi, dan jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita berpuasa, melakukan pantang dan puasa. Pantang kita pahami sebagai tidak melakukan sesuatu, macam-macam. Langsung umumnya adalah tidak menikmati makanan. Itu yang paling gampang kan, pantang dan puasa. Pantang, tidak menikmati makanan. Maka saya tidak tahu kita itu pantang apa, ibu bapak pantang apa. Pada umumnya di barat itu kan pantang daging, karena kan daging merupakan konsumsi biasa, apalagi di musim dingin. Nah, pada umumnya di Eropa itu masa prapaskah kan terjadi pada musim dingin, ya, hampir semi, mau ke masih jauh ke mana, ke musim panas, jadi masih musim dari peralihan musim dingin mau ke musim semi, jadi dingin sehingga membutuhkan energi. Maka kalau pantang daging adalah pantang yang tepat, ya. Bagaimana ada mati raga. Bagi orang yang tidak biasa makan daging atau tidak suka daging, maka pasti pantangnya bukan daging, harus pantang lain. Nanti kita lihat lagi perjalanan pantang dan puasa kita. Jadi tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar dapat mengalami belas kasih Allah, sehingga kita bisa berbelas kasih kepada sesama. Injil tentang anak hilang yang dikisahkan di dalam Lukas 15 itu luar biasa, ya. 11 sampai dengan 32 tentang kisah anak hilang. Kita melihat perjalanan anak hilang itu mengalami belas kasih Allah ketika apa? Kekurangan. Ketika tidak ada makanan. Ketika lapar mengalami betapa di rumah Bapakku berlimpah-limpah akan makanan. Jadi ketiadaan makanan dalam keadaan lapar itu bisa menyadarkan orang akan belas kasih Allah yang luar biasa. Maka dengan adanya pantang dan puasa, kita memasuki saat seperti itu, tujuannya bukan membuat kita lapar saja, tetapi tujuannya membuat kita mengalami belas kasih Allah. Ya. Puasa Katolik diartikan sebagai praktek makan kenyang maksimal 1 kali dalam sehari, dalam hari puasa itu. Dengan tujuan yang sama, yang saya berikan sekarang dengan 2 kata, kekudusan dan kepedulian. Maka kalau pantang dan puasa saya tidak menghasilkan kekudusan dan kepedulian, batal atau gagal pantang kita dan puasa kita, atau belum berjalan seperti sesuai yang diharapkan. Maka dengan pantang dan puasa, kekudusan kita makin meningkat,
kepedulian kita makin meningkat. Artinya kita makin dekat dengan Tuhan dan makin bersahabat dengan sesama. Itu tujuan pantang. Maka dalam pantang dan puasa, kalau kita mempunyai ganjalan dengan sesama kita, keluarga atau sahabat atau kerabat atau rekan kerja, maka yang harus dibereskan itu adalah ganjalan itu sendiri. Maka kata Yesus, kalau kamu hendak mempersembahkan sesuatu dan ternyata ada sesuatu dalam dirimu, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, baru kembali mempersembahkan. Jadi ini juga yang dilakukan dalam pantang dan puasa. Maka pantang dan puasa itu menjadi dalam kalau kita hayati dalam konteks seperti ini. Walaupun pantang dan puasa Katolik ini sangat ringan dibandingkan pantang dan puasa misalnya umat Muslim, agama Islam. Nah, pantang dan puasa Katolik ini kebetulan ringan, yang seperti tadi saya katakan itu ya. Sebagaimana kita ketahui, hari puasa hanya ada dua, ya hari puasa itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Selebihnya adalah Jumat, hari pantang. Maka hari puasa ada dua, yaitu Jumat Agung dan hari Rabu Abu, yang adalah hari pantang dan puasa. Sedangkan hari pantang sesungguhnya itu adalah hari Jumat. Ringan, ya sebetulnya pantang. Di luar itu kita boleh, tidak salah, ya artinya tidak bersalah, tidak melanggar aturan agama. Syukur kepada Allah bahwa ada orang Katolik yang menjalankan puasa penuh dengan tidak makan dan tidak minum selama 12 jam. Mulai dari jam 6 sampai dengan pagi sampai dengan jam 6 sore tidak makan dan tidak minum. Ada beberapa dari saudara juga bisa jadi yang sekarang melakukannya. Dan saya lihat dari beberapa orang persekutuan doa karismatik, kalau hendak melakukan acara-acara besar, seperti misalnya ada kebangunan rohani atau ada acara-acara besar, maka beberapa anggota melakukan puasa penuh. Untuk apa? Memohon berkat secara khusus kepada Allah agar acara dapat berlangsung dengan baik. Bahkan ada juga yang menjalankan puasa sepanjang tahun. Ada juga yang karena pengaruh kebudayaan tertentu, orang melakukan puasa Senin dan Kamis. Ya, kebudayaan itu budaya daerah. Ya, bagi kita bagaimana kalau ada yang mau melakukan? Silahkan saja. Karena ada juga orang yang melakukan puasa atau pantang dan puasa sepanjang tahun adalah setiap hari Jumat karena mau menghormati Yesus Kristus yang berada dalam kisah sengsara, yaitu yang pada Jumat Agung. Jadi setiap Jumat ada orang Katolik juga yang melakukan pantang dan puasa. Untuk itulah kalau pantang dan puasa tujuannya adalah kekudusan dan kepedulian, maka pantang dan puasa bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun juga dalam waktu apapun. Ya. Sayangnya, walaupun pantang dan puasa Katolik itu ringan, masih juga ada banyak orang Katolik yang lalai, lupa atau batal, tentu dengan alasan yang berbeda-beda. Dan kita maklumi, ya, sebagaimana selalu ada dispensasi. Ya, maka orang yang berpuasa pun ada kriteria-kriterianya, demikian pun yang pantang ada kriteria-kriterianya. Satu contoh, misalnya pada waktu pantang hari Jumat, orang bertanya, Bapak Uskup, saya pantang daging, tapi boleh tidak makan supermi rasa kaldu ayam? Boleh tidak? Saya bilang, kalau kaldu ayam itu dari mana? Ya, justru rasa itulah yang menimbulkan kenikmatan. Ya. Kalau kita tidak berasa, ya malah tidak nikmat. Justru kaldu itu yang berasal dari ayam yang ada dagingnya itu mengandung, jadi masih kompromi, ya. Atau orang berkata yang pernah saya contohkan juga, ya, dalam satu homili, misalnya orang berkata, Bapak Uskup, kami makan tapi bukan makan daging, makan mie kocok. Ya, tapi kan ada baksonya dari sapi. Tidak, kami tidak pakai daging sapi, tapi kami pakai kikil. Kikil kan bukan daging. Ya, kikil itu dari plastik atau bagian dari daging. Ya, kalau dari daging, ya saudara pantangnya apa? Daging. Ya, jangan makan daging.
Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang kita pantang sambal. Misalnya orang suka sambal, pantang sambal. Saya tidak makan sambal, tapi makan makanan pedas. Ya, di situ kan ada sambalnya. Tapi kan saya tidak makan sambal. Ya itu kan pedas. Jadi kadang-kadang di pantang kita saja masih berkompromi, padahal sangat ringan. Justru yang saya alami pada saat kita pantang itu godaan makin besar. Contoh, dulu waktu di seminari frater itu pantang kerupuk. Karena frater kalau makan tanpa kerupuk itu kurang nikmat lah, kurang rame. Maka selalu ada kerupuk setiap hari. Pantang kerupuk, pada saat pantang keinginan untuk makan kerupuk itu jauh lebih besar daripada hari biasa. Demikian juga saudara-saudari pada hari pantang jauh lebih biasa. Itu berkaitan dengan makanan pada umumnya. Pantang dan puasa tidak langsung dikaitkan pada makanan. Bisa diperluas pada kebiasaan-kebiasaan lain. Misalnya pantang nonton sinetron pada hari Jumat. Nah, kalau pantang sinetron lebih berat daripada pantang makan kerupuk atau makan daging ya. Karena apalagi lagi bersambung sinetronnya itu ya. Lagi bersambung, pas hari Kamis itu pas hari tegang-tegangnya, Jumat harus pantang. Lalu kita minta, karena teknologi sekarang kan televisi juga luar biasa, smart TV, lalu kita rekam. Lalu hari Sabtu kita tonton lagi. Itu namanya bukan pantang, itu hanya menunda waktu ya lalu di hari berikutnya. Maka pantang itu bukan disimpan lalu dinikmati di kemudian hari. Misalnya pantang daging, hari Jumat disimpan, besok pagi, hari Sabtu pagi dimakan. Bukan maksudnya. Kalau ada rezeki hari itu diberikan kepada orang lain. Itulah kekudusan dan kepedulian kepada orang lain. Diberikan kepada karyawan, diberikan ke contoh yang konkret. Hari Jumat kebetulan sekali. Orangnya mungkin tidak ingat atau tidak sadar. Ada orang mengirim ayam bakar ke sini hari Jumat. Ya, saya tahu karyawan itu punya anak 3 kecil-kecil. Karyawan pasti pantang juga daging. Maka saya bilang kepada karyawan, Mas, itu ayam bawa ya, berikan kepada anak-anakmu. Anak-anakmu kan tidak pantang, tapi kan kamu pantang. Ini bukan godaan untukmu, tapi untuk anak-anakmu. Nah, itu yang saya maksud. Yang memberi itu juga beramal kepada dia melalui saya. Jadi jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Nah, itu yang jadi itu yang disebut dengan itu pantang. Jadi umat juga makin memaklumi dan memahami ya bahwa apa yang diberikan kepada imamnya itu menjadi disalurkan menjadi berkat bagi orang lain, karena pada saat itu bisa jadi imam-imamnya sedang pantang atau sedang puasa. Ya. Nah, demikian juga kalau kita maka di dalam hari pantang dan puasa ada aksi puasa pembangunan. Nah, itu adalah yang disisihkan dari apa yang pertama-tama yang kita pantangkan. Yang kedua, dari kelebihan yang ingin kita berikan. Itu yang disebut dengan pantang dan puasa. Di background saya ini adalah background Yesus sedang digoda pada hari puasa dan pantang. Yesus lapar, maka pada saat itu godaan paling besar. Iblis muncul dalam rupa bayang-bayang di belakang saya itu muncul dalam rupa bayang. Nah, iblis sering muncul dalam hari pantang dan puasa kita, ya, yang tiba-tiba meledak-ledak muncul bergelora dalam diri kita. Bagaimana kalau kita melihat orang yang tidak pantang dan tidak puasa? Kadang malah kita heran melihat tokoh agama, misalnya ya. Ada biarawan, biarawati, rohaniwan yang tampak tak pantang dan tak puasa. Jangan salah, bisa jadi pantang dan puasanya yang lain. Yang saya sebut, kok itu makan daging? Bisa jadi pantangnya kerupuk, bisa jadi pantangnya sambal. Saya tahu ada seorang imam yang suka sekali sambal, gitu ya. Jadi makan tanpa sambal tidak enak. Nah, iya kalau pantang sambal. Jadi kalau makan daging harus dipaksa
ditawar-tawari, nggak terlalu suka gitu ya. Jadi kalau tidak suka, janganlah pantang yang tidak disukai. Aduh, untung hari ini sedang pantang tidak suka gitu ya. Nah, bukankah seharusnya, kan kita bertanya, bukankah seharusnya mereka memberi teladan tentang puasa? Pernah pada suatu hari Jumat, Prapaskah, sekelompok umat melihat seorang imam sedang makan di rumah makan. Jumat nih, sedang makan di rumah makan gitu ya. Kata-kata sinis muncul dari beberapa orang, ia bisa berkhotbah tentang pantang puasa, tapi tak menjalankan. Nah itu ya. Padahal saya dengar imam tersebut baru saja menguburkan orang mati. Sampai siang, dalam perjalanan pulang, keluarga yang berduka mengundang untuk makan di rumah makan. Maka orang pun makan di sana. Yang lebih pernah terjadi, saya pernah berhari ulang tahun pada hari Rabu Abu. Tepatnya Rabu Abu 2018, saya ulang tahun. Biasa kan ada ulang tahun, banyak yang datang ya, imam dan lain sebagainya. Lalu saya minta kepada sekretaris untuk mengumumkan ya bahwa pada hari Rabu Abu itu hari ulang tahun tetap ulang tahun, tidak bisa hari ulang tahun tidak bisa ditunda. Hari ulang tahun tetap hari ulang tahun pada tanggal itu yang kebetulan hari Rabu. Karena hari Rabu, maka pada hari itu tidak ada makan, tidak ada minum. Maka untuk menghindari keramaian, saya berkata, tidak ada doa bersama, tidak ada makan bersama, tidak ada tiup lilin bersama, tidak ada nyanyi bersama. Ada yang datang juga, gitu ya, dan ada juga yang mengirim makanan. Kita bersyukur kepada Allah dan kita bagi-bagikan ke seminari. Ya. Ada yang makan, ada yang datang makan, ada yang datang, tapi tak seorang pun saya tawari makan dan saya tawar. Karena memang hari itu hari pantang dan puasa. So, Romo, ada seorang Romo yang berkata kepada saya, Bapak Uskup, bisa tega-teganya begini. Iya, karena saya sudah berkata ini hari Rabu Abu, maka tidak ada apa-apa. Yang salah sendiri kalian datang, maka saya berkata cukup doakan saya atau cukup berkirim kabar melalui SMS atau email. Pernah juga saudara-saudari, dan ini saudara-saudari pasti mengalami, terutama yang berketurunan Tionghoa, pernah juga malam Imlek jatuh tepat pada Rabu Abu. Umat bertanya, ya, apakah kami harus berpantang atau bagaimana? Tolong berikan aturan-aturan dan dispensasi. Ya, nah ini kembali ya, tujuan pantang dan puasa itu apa? Kekudusan dan kepedulian. Maka kalau orang batal makan dan puasa tidak sengaja, misalnya nih saudara-saudara, pada hari pantang, saudara-saudari pantang daging. Lupa, sangat lupa, ya tidak tahu betul. Dan lupa dalam perjalanan lalu mampir ke rumah makan daging. Begitu merasakan daging sudah digigit, ingatlah sedang pantang. Jangan dibuang. Lalu dibuang. Nanti yang pedagang tersinggung malah kita dilempar gitu ya. Jadi makan saja atau di rumah juga makan saja, nikmati. Tuhan maafkan kami, saya lupa. Saya nanti akan ganti pantang lain gitu ya. Lain. Maka itu saya ganti dengan amal saya kepada sesama. Itu tujuannya. Jadi bukan menyiksa diri pantang dan puasa itu. Kalau lupa, jangan sampai kita panik begitu ya. Biasa saja, sudah nikmati saja, syukuri kepada Tuhan. Maka waktu malam Paskah, tahun baru itu juga saya berkata, silahkan atur Bapak Ibu, saudara-saudari, menurut nurani masing-masing. Beberapa imam tanya, Bapak Uskup ada pedomannya? Tidak ada. Saya bilang atur saja masing-masing. Ya, saya mengatakan yang berpuasa pada hari Rabu Abu malam malam Imlek, saya berkatakan patut dipuji. Yang tidak berpuasa makan bersama dengan keluarga tak dianggap berdosa. Silahkan saja lakukan kewajiban puasa dengan menurut keyakinan masing-masing.
Saya persilahkan. Ya, aturannya itu. Ada pedoman enggak? Itu pedomannya, saya mengatakan. Ya. Lalu berkata, oh kan malam Imlek malam ya. Kan puasanya selesai jam 6. Tidak ada aturan kita. Puasanya selesai jam 6. Mulai jam 6 pulang selesai jam 6. Tidak. Hari Rabu Abu. Ya, Rabu Abu itu harinya sampai kapan? Sampai jam 12 malam. Jadi ya sampai situ. Gitu ya. Jadi jangan berkata nanti malam-malam boleh. Tidak. Itu lain dengan aturan puasa. Misalnya seperti dalam tradisi Islam ya. Sampai sore, sampai ajan. Ya, dari ajan pagi ya subuh mulai mereka sampai ajan sore ya. Nah itu aturan, lalu baru malam kan makan ya. Nah kita lain ya, jadi seperti itu. Misalnya pada tahun 2015 Imlek jatuh tanggal 19 Februari, Rabu Abu 18 Februari, maka biasanya orang Tionghoa berkumpul makan malam sebelum Imlek pada 18 Februari yang adalah Rabu Abu, walaupun malam hari tetap hari itu Rabu Abu. Rasanya aneh kalau makan malam tahun baru tak ada daging. Ya. Lalu bagaimana? Maka saya persilahkan itu ya. Nah, kita bisa mudah bertanya, mengapa mereka tidak pantang dan puasa? Pantang dan puasa sekali lagi bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Orang yang makin dekat dengan Tuhan dengan sendirinya akan tanda petik pantang dan puasa tanpa harus diatur. Maka orang-orang kudus sebetulnya tanpa harus pantang dan puasa bagi saya. Walaupun bagi mereka makin dekat dengan Tuhan, pantang dan puasa sudah menjadi irama dalam hidupnya. Mereka dekat dengan Tuhan yang disebut dengan memiliki kekudusan, dekat dengan sesama yang memiliki kepedulian. Saudara-saudari yang terkasih, nah, komentar-komentar kita itu kadang-kadang menunjukkan kita itu sibuk mengurusi orang lain, ya, melakukan pantang dan puasa. Ya bagus juga, karena itu kan tanggung jawab moral dan spiritual kita untuk menegur orang. Tapi alangkah lebih baiknya juga terlebih dahulu kita melihat praktek pantang dan puasa kita. Dan itulah pertanyaan para murid Yohanes. Mengapa kami orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-muridmu tidak? Sebetulnya di situ kalau kita tidak, di situ ada penghakiman, tidak ada yang merusak pantang dan puasa. Di situ ada tuduhan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan semangat pantang dan puasa. Bisa jadi mulut berpuasa, tapi hati tidak berpuasa. Mulut memberikan teguran, tetapi hati mengadili. Dan inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan hari ini. Pernah juga ini ada satu kisah yang saya ceritakan di satu homili ya, di satu misa pagi yang saya katakan, kalau ada saudara-saudara yang pernah ingat ya, bahwa pada masa Prapaskah seorang suami pulang dari tempat kerja. Ya, ketika pulang dari tempat kerja lapar, menuju meja makan, istri sudah menunggu, memasakkan dengan penuh kasih, luar biasa, dengan penuh sepatah hati. Lalu mulai berdoa suami, bersyukur kepada Allah, dan waktu membuka makanan itu dia kaget, ternyata yang dimasak oleh suaminya hari itu adalah daging ayam kesukaan suaminya. Istrinya mengira suaminya akan senang, tapi suaminya meledak marah, berdiri dan berkata, dasar kamu iblis, bukankah hari ini hari Jumat, kamu mau menggodakan saya yang sedang pantang. Istrinya lupa, sungguh-sungguh lupa. Kita bisa lupa, ya. Saya pun bisa lupa. Maka istrinya itu dengan tenang berkata, Papa ini pantang daging, ya, sesuatu yang terpuji. Mengapa tak pantang marah? Mengapa tak puasa menghakimi? Saya lupa, maafkan saya memasak daging. Kan tinggal disingkirkan, kan ada sayur lain, kan ada tempe juga. Nah disitulah, mulut berpuasa, hati menghakimi, dan pikiran mencurigai, ya, bahkan sampai menuduh orang lain. Lalu apa
tujuan pantang dan puasa? Apakah pantang dan puasa hanya untuk tidak makan dan tidak minum? Untuk apa? Tidak akan menyiksa diri. Pantang dan puasa bukan untuk menyiksa diri. Pantang dan puasa untuk mati raga. Kesenangan badan dihambat. Supaya apa? Supaya roh kita, rohani kita tumbuh dan berkembang. Itulah maksud dari pantang dan puasa kita. Orang bisa melakukan kewajiban pantang dan puasa seperti yang dianjurkan oleh agama. Kewajiban seorang yang percaya kepada Tuhan, bagus kita. Akan tetapi pada saat yang sama orang pun bisa melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Pantang dan puasa itu bukan hanya saat istirahat dari perbuatan salah atau dosa, tetapi saat memotong rantai dari perbuatan salah dan dosa saat ini dan seterusnya. Nah, itu ada kisah, saya pernah membaca satu anekdot ya. Anekdot saya baca, bukan cerita dari saya, anekdot. Pada suatu hari katanya ada seorang kakek di Jawa Tengah, ya, anekdot. Wah, naik sepeda kenceng. Ya. Anak muda yang naik sepeda. Anak muda naik kenceng naik sepeda. Nah. Lalu seorang kakek menyeberang. Tertabraklah si bapak itu, kakek itu terpelanting. Anak muda pun terpelanting. Kebetulan anak muda ini seorang Muslim, kakek ini seorang Katolik. Kebetulan lagi, hari itu adalah hari yang sama. Orang Muslim sedang berpuasa bulan Ramadan, dan orang Katolik sedang pantang dan puasa pada hari Prapaskah. Sedang bersamaan. Si anak muda ini karena bersalah ngebut dan takut diomeli si kakek, datang menghadap si kakek kesakitan, dua-duanya kesakitan, menghadap si kakek dan berkata kepada si kakek, hati-hati, pakai mata, lihat kalau nyebrang-nyebrang, lihat tengok kiri kanan, untung saya sedang puasa, kalau tidak saya hajar kakek. Kakeknya mengkeret dengar anak muda dan untung lagi puasa. Kakeknya akhir menjawab, Mas, untung saya lagi pantang, kalau tidak saya makan kamu. Dari anekdot itu, untung saya lagi pantang, untung lagi puasa. Kalau tidak lagi pantang dan tidak puasa, lalu apa? Memukul, menghajar, memakan, membinasakan, menyakitkan orang. Nah, disitulah salahnya pantang dan puasa. Pantang dan puasa bukan saat istirahat berbuat jahat, atau berbuat salah, atau berbuat dosa. Tapi saat memutus rantai. Mulai saat ini dan seterusnya, saya tidak akan berbuat salah, melakukan. Itulah yang. Maka itu yang saya sebut tadi, bahwa saat pantang dan puasa itu adalah bukan saat untuk istirahat dari perbuatan salah saya. Aduh, saya tidak dulu berdosa lah, saya lagi ini, ya. Misalnya orang bersalah melakukan sesuatu, ya, ngomongin orang pada waktu pantang dan puasa, berhenti. Jangan. Saya pantang dan puasa, nggak boleh gosip. Setelah Paskah, yang kemarin itu apa kamu mau cerita? Mulai lagi gosip. Nah, itu bukan. Jadi saat itu, maka orang misalnya pantang rokok, pantang apalagi ya, gosip, gitu ya. Ya, itu adalah cara untuk memutus rantai ini. Maka Yesaya di dalam Yesaya 58 misalnya 1-9 itu mengajak supaya umat yang mencari Allah dan berusaha mengenali jalan Tuhan itu bagus, tetapi diingatkan, ya, awas, mereka yang mencari Allah dan berusaha mengenali Allah masih juga tidak meninggalkan perbuatan maksiat di hadapan Tuhan dengan tetap menjalankan praktek kejahatan pada sesama. Melakukan dosa terhadap Allah, berbantah, berkelahi, memukul dengan semena-mena. Padahal puasa yang dikehendaki Tuhan adalah melepaskan belenggu ketidakadilan, berbagi rejeki, dan menolong orang miskin. Maka Yesaya 58 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Maka sebetulnya kalau orang belum bisa berdamai dengan orang yang memusuhinya, ya, lain kalau kita dimusuhi, ya,
Kita sudah berdamai, minta maaf, tetap dimusuhi, itu lain. Tapi kalau kita marah dan kita tidak mau berdamai, sebetulnya belum siap untuk pantang dan puasa. Maka Yesus minta, selesaikanlah itu dahulu. Maka kesempatan pantang dan puasa itu luar biasa bagi kita gereja Katolik, setidaknya setahun sekali, kesempatan rahmat bagi kita untuk berdamai. Maka orang Katolik itu tidak punya musuh. Kalau dimusuhi, itu lain soal. Tapi kita tidak mempunyai musuh dan tidak memusuhi orang lain. Tapi kalau kita dimusuhi, itu lain soal. Kalau kita disakiti, itu lain soal. Tapi kita tidak menyakiti orang lain. Kalau kita tidak diajak bicara, tapi kita tidak dendam kepada orang lain. Nah, itu lain soalnya. Maka untuk itulah saat Yesus menjawab pertanyaan mengapa muridmu tidak berpuasa, Yesus menjelaskan sesuatu yang jauh lebih penting dari pantang dan puasa. Ya, yang diperlukan itu adalah dari pantang puasa, akrab dan dekat dengan Tuhan, menyambut dan bersama dengan Tuhan, berdoa. Maka waktu yang tidak kita gunakan untuk misalnya kita hanging out, jalan-jalan dengan teman-teman, pantang ke kafe, lalu waktunya itu kita gunakan untuk berdoa. Pantang nonton televisi, waktu sinetron itu kita gunakan untuk jalan salib. Kita gunakan untuk doa rosario. Jadi kita gunakan, kita manfaatkan. Kita gunakan untuk melayani orang lain. Kita gunakan untuk berbakti kepada sesama. Jadi itu yang disebut dengan pantang dan puasa. Lalu kalau sudah dekat dengan dan akrab dengan Tuhan, apakah masih harus perlu berpuasa? Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, sudah menjadi kudus, apakah masih pantang dan puasa? Maka digambarkan di dalam Injil tadi, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tepat waktunya akan datang mempelai itu diambil daripada pada waktu itu mereka akan berpuasa. Pada saat tidak bersama dengan Yesus, saat itulah mereka akan berpuasa. Ya. Pada saat mempelai itu adalah Kristus, pada saat kita bersama dengan Kristus dekat, kita tidak perlu berpuasa. Ya, itu yang disebut. Saat itu para muridnya sudah dekat dan bersama dengan Yesus, ada hidup, terlibat dalam pewartaan Injil dan karya belas kasih Tuhan. Maka jadi untuk apa berpuasa? Yesus mengajak ke tingkat yang lebih dalam. Untuk apa berpuasa? Ke tingkat yang lebih tinggi, yang luar biasa. Karena sudah dekat. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus melanjutkan kata-katanya itu, begitu pula tidak seorang pun menambah secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Maka Yesus mengajak para murid untuk menggunakan pola pikir yang baru. Jadi berpuasa dan berpantang itu adalah untuk dekat dengan Tuhan. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, maka pantang dan puasa itu pandangannya akan baru. Ya. Bukan ke tingkat pantang dan puasa, bukan lagi ke tingkat makanan dan kesenangan, tetapi ke tingkat melawan godaan-godaan iblis. Kita lihat juga misalnya di dalam Matius 4 tentang godaan atau padanannya, Lukas juga bisa, itu pada Matius 4 1 sampai dengan 11 ya, atau Lukas 4 1 sampai 11 godaan Yesus di padang gurun, dan itulah yang digoda. Maka itu ada tingkat-tingkat itu. Nah, pandangan itu, anggur yang baru harus ditempatkan di tempat yang baru. Ajaran Yesus itu ada sesuatu yang baru, bahwa puasa dan pantang itu tujuannya untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Dan untuk terlibat dalam karya penyelamatan Yesus, yaitu karya belas kasih, maka dekat dengan sesama itu, kekudusan dan kepedulian. Nah, pikiran ini harus ditempatkan di dalam kantong kulit yang baru, yaitu semangat yang baru. Kalau tidak, koyak hidup kita, frustrasi hidup kita, munafik hidup. Nah, itu yang disebut dengan munafik, itu koyak hidup kita. Ya, kita melakukan pantang dan puasa, tetapi semangatnya berbeda, maka akan koyak. Kantong kulit sekarang ada, sebelum saya masuk ke puasa Yesus itu ya, yang godaan Yesus, koyak gitu ya, yang koyak gitu. Nah, kantong kulit itu ya baru,
Kalau kantong kulit baru, kulitnya baru, ya, baru segar. Nah, kan anggur yang baru dimasukkan ke kantong kulit yang baru. Anggur yang baru itu masih berfermentasi. Jadi masih berfermentasi. Mengembang, harus menghasilkan gas. Maka kalau dikasihkan kantong kulit baru, akan mengembang. Terjadi fleksibilitas. Nah, maka dia bisa mengembang karena gasnya itu. Bayangkan kantong kulit yang tua itu sudah kaku, mati, tidak berkembang lagi. Dimasuki anggur baru, maka ketika anggur baru itu berkembang, akan merobek kantong itu. Dan kantong itu pun akan tumpah, sehingga anggurnya pun tumpah, yang berharga, kantong itu pun rusak. Maka anggur tua boleh dimasukkan ke dalam kantong tua, tapi anggur baru, ajaran Yesus, harus dimasukkan ke dalam kantong kulit semangat yang baru. Gitu ya. Maka ajaran Yesus itu kalau kita terapkan dan kita praktekkan dalam ajaran yang kita pahami sebagai kebiasaan manusia, akan mengoyakkan. Dan itulah tegangan dengan orang-orang Farisi yang seringkali Yesus tegur, hai kamu orang-orang munafik. Karena mereka mendengarkan ajaran Yesus tetapi tidak mempraktekannya, sehingga mengoyakkan hidup mereka dalam ketegangan. Nah, bagi kita yang sudah dekat dengan Tuhan, yang punya level tertentu karena pantang dan puasa, lihat tingkatan-tingkatannya. Pertama, Yesus itu digoda, itu adalah soal makanan. Maka jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti, makanan. Saya sebutnya ini tingkatnya itu libido poseni, berkaitan dengan apa yang kita miliki. Ya, maka godaan yang pertama saya sebutkan ini godaan pada tingkat material, yaitu pada tingkat apa kan ada seringkali tahta, ya godaan itu tahta, kuasa, apalagi satu bukan wanita. Wanita bisa pria, bisa juga waria. Raga, ya berkaitan dengan badan. Nah, godaan pertama ini badan, ya berkaitan dengan badan, dengan kepemilikan makanan. Maka yang paling gampang itu makanan. Ya. Lalu Yesus kan menjawab, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap sabda. Yang digoda Yesus itu adalah identitas sebagai anak Allah. Maka kalau kita gagal batal puasa, yang digoda kita adalah sebagai orang Katolik, murid-murid Tuhan, orang Kristiani. Identitas itu yang mau digoda. Anak Tuhan yang digoda. Sehingga mengikuti iblis, menjadi anak iblis. Nah, itulah godaannya. Maka selalu godaan itu selalu identitas yang paling dalam, itu godaan akan identitas. Maka Yesus, jika engkau anak Allah, tidak, anak Allah itu harus taat kepada Allah. Ya, itu yang gue. Nah, kalau orang sudah tidak ada persoalan dengan masalah material, ya, artinya dia bisa berpantang, bisa berpuasa, bisa beramal, ya, kepada sesama. Ada tingkat godaan yang kedua, yaitu tingkat kedua yang saya sebut sebagai libido. Yang tadi libido possendi, ya, atau bertingkat kepada material. Yang kedua adalah pada tingkat sosial, ya. Libido ini adalah libido yang menguasai, ya, libido dominandi, ya. Jadi nafsu dan naluri untuk menguasai orang lain, ingin menang sendiri, menjelek-jelekan orang lain karena ingin kelihatan baik dan benar sendiri, ya. Lalu mendiskreditkan orang lain, tidak menganggap orang lain, merendahkan orang lain. Itu libido dominan, ingin menguasai pada tingkat itu, ya. Maka godaan yang kedua itu adalah godaan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, malaikat-malaikat akan memerintahkan engkau. Ya, jika, ya. Nah itu, ya. Nah ini apa yang ditulis di dalam Injil ini, ya. Itu manusia hidup. Kalau kita lihat godaan berikutnya, ya, kita lihat dalam Matius 4, ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah.
Ya, jadi ini engkau anak Allah lagi, ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkan diri. Mengenai engkau, malaikat-malaikatnya akan menatang engkau dan tangan mereka dan di atas mereka. Ya. Nah, ini yang disebut dengan libido ini, kuasa, ya. Jadi menggunakan kekuasaan kita, kita ingin menggunakan kekuasaan kita. Itu tantangan kita, libido dominandi. Ya. Maka orang kalau sudah libido posendi atau tingkat material, kalau orang jatuh, ya, berdosa, maka efeknya lebih terbatas langsung pada diri sendiri. Tapi kalau pada tingkat sosial, yang jatuh adalah dirinya dan beberapa orang lain turut berdosa. Kan kaitan dengan orang lain dosa ini, ya, dalam interaksi dengan orang lain. Nah, pada tingkat yang ketiga, libido yang ketiga, itu saya sebutnya libido adorandi. Nah, itulah godaan setan pada tingkat itu, ya. Maka nah ini. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang tinggi. Semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya. Jadi semua akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Jadi semuanya akan kuberikan kepadamu kalau engkau tidak lagi menjadi anak Allah, tetapi menjadi anak iblis. Yesus berkata, nyahlah iblis. Sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu hanya kepada Dialah, seperti aku menyembah Allah. Jadi itu godaan. Nah, ini pada tingkat adorandi, godaan untuk menyembah dan memuji diri sendiri. Inilah yang sering kita dengungkan di persekutuan karismatik. Janganlah mencuri kemuliaan Allah untuk diri sendiri. Ya, ini adalah dosa kesombongan yang seringkali mencuri. Dosa terjadi pertama-tama dosa Adam ini ada seperti ini. Ingin menjadi seperti Allah, maka godaannya jika engkau makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi godaan untuk menjadi seperti Allah. Itu disebut godaan libido adorandi. Ya, adorasinya itu pada diri sendiri. Jadi menyembah dan berbakti untuk diri sendiri, yaitu menyembah iblis, yaitu untuk kemuliaan diri sendiri. Kalau ini adalah godaan kesalehan, orang merasa saleh, lalu mempersalahkan orang tersebut. Sok saleh disebutnya. Ya, pada suatu kesempatan saya berkata juga ada di dalam Lukas 6 39 sampai 45 itu saya pernah berkhotbah berhomili tentang orang yang sok benar, ya, sok tahu, sok benar dan sok saleh. Ya, ini godaan ini ya. Ini sama juga ya. Sok benar, sok tahu dan sok saleh. Nah, itu 3 tingkat godaan juga ya. Yang paling besar itu adalah tingkat sok saleh itu. Nah, ini yang disebut dengan libido adorandi. Saya banyak berdoa, saya banyak ikut persekutuan, saya banyak ikut sakramen, ya. Saya lebih tahu, saya lebih benar, saya lebih suci. Nah, itulah sok saleh. Ya, pada godaan yang ketiga. Maka itu nah, kalau pada tingkat ini godaannya, coba bayangkan. Kalau ada tokoh pewarta di antara saudara-saudari, ya, yang ternyata jatuh dalam dosa, maka ini bisa melemahkan iman banyak orang. Kalau ada rohaniwan atau biarawan-biarawati yang jatuh dalam dosa, sementara saudara-saudari kagumi, maka akan menjatuhkan iman, melunturkan iman. Mereka saja, ia saja yang kuat bisa jatuh, apalagi kita. Ya, jadi itu yang disebut dengan libido adorandi. Jadi posendi, dominandi, dan adorandi. Ya, pada tingkat 3 godaan itu. Ada banyak bisa dibahas di sini, tapi secara singkat itu. Dan Yesus pada tingkat godaan itu. Dan Yesus berhasil mengalahkan godaan-godaan itu. Dan yang bagus pada ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi orang yang berhasil mengatasi tingkat godaan-godaan itu, maka akan dilayani oleh malaikat-malaikat seperti yang dilakukan oleh malaikat terhadap Yesus. Dan yang menarik di sini, setelah kita berhasil mengalahkan godaan, iblis meninggalkan kita. Ya, meninggal. Tapi kalau dalam padanannya pada Lukas
Lukas 4:13, kalau kita lihat padanannya itu menarik di sini pada Lukas 4:13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pantang dan puasa ini kita lakukan supaya waktu yang baik ini, yang kita terus, iblis mengakhiri pencobaan itu, ya, ia mundur daripadanya dan menunggu yang. Iblis menunggu waktu yang baik pada kita juga. Waktu yang baik untuk apa? Waktu yang baik untuk menjatuhkan kita. Dan ingat, iblis itu lihai luar biasa. Ia itu kreatif dan cerdik luar biasa. Ia tahu persis apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika kita lapar, digodanya oleh apa? Makanan. Ketika kita haus, digodanya oleh apa? Minuman. Ketika kita kesepian, digodanya apa? Oleh penghiburan, oleh penyelewengan, oleh ketidaksetiaan, digodanya. Ketika kita krisis dalam hidup panggilan, digodanya apa? Soal panggilan. Ya. Jadi iblis itu tahu persis, ya. Ketika kita butuh uang, digodanya oleh uang. Ketika kita butuh teman, digodanya oleh teman. Ketika kita butuh kuasa, digodanya oleh kuasa. Dan itulah yang dapat menjatuhkan kita. Karena apa? Disodorkan oleh iblis, bukan dianugerahkan oleh Tuhan. Disodor-sodorkan oleh iblis supaya kita pakai, supaya kita ambil, supaya kita jatuh. Yesus lihat bagaimana ketika berpuasa mampu menghindarinya, berpegang teguh pada sabda Allah. Maka pentinglah ya kajian ini, persekutuan kelompok doa pendalaman Alkitab adalah untuk supaya kita mendengarkan selalu sabda Allah, membaca sabda Allah setiap hari, ya, setiap hari, supaya apa? Kita peka apa yang harus kita jawab kalau iblis menggoda kita. Dan itulah ada banyak godaan-godaan iblis yang disampaikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, puasa sekali lagi mengakhiri renungan hari ini. Puasa adalah sarana untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita butuh pantang dan puasa untuk memotong rantai kesalahan dan dosa agar makin dekat dengan Tuhan. Pantang dan puasa, ya, makanan, walaupun kita bisa mengambil apa yang lain, diperlukan juga untuk menyadarkan kita akan belas kasih Allah yang berlimpah kepada kita. Ingat kisah anak yang hilang, ya, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, bahwa anak hilang bertobat persis pada saat mengalami kelaparan, pada saat mengalami kekurangan, pada saat tidak mengalami adanya makanan, hanya makan dari makanan babi. Ya, makanan babi juga bukan makanan babinya, tapi makanan sisa makanan babi, ya. Dan itu bisa dibayangkan dalam kerangka itu, ya. Maka pantang dan puasa, merasakan lapar juga kita butuhkan dan kita perlukan untuk menyadari itu, supaya kita juga makin peka kepada sesama kita. Puasa bukan saat istirahat dari kebiasaan buruk atau dari kekurangan yang mengganggu perwujudan iman pada Allah dan komitmen pada gereja, tetapi saat berhenti selamanya dari perkataan dan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka pada puasa ada kebiasaan buruk yang kita potong dan selanjutnya tidak kita ulangi lagi. Dan pada masa puasa ada kebiasaan baik yang kita mulai dan kita kembangkan dan terus kita lakukan setelahnya. Maka kalau orang yang berpuasa dan berpantang, maka untuk itulah orang-orang Katolik akan makin meningkat, hidup rohaninya akan makin baik, karena setiap tahun berpantang dan puasa, dan setiap tahun ada yang ditingkatkan. Paus Fransiskus menggambarkan dalam Gaudete et Exsultate, yaitu anjuran apostolik, Gaudete, bersukacitalah dan bergembiralah, tentang panggilan kekudusan zaman sekarang, ya, untuk kita semua. Jadi kita semua dipanggil kekudusan. Maka kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ibaratnya naik pada satu tangga kekudusan. Kita melakukan lagi perbuatan baik, mendoakan orang lain, naik lagi.
Lalu kita membantu orang lain, memberi bantuan sedekah, naik lagi. Lalu kita ngomongin orang lain, turun lagi. Lalu setelah ngomongi, marahin orang lain, turun lagi. Gitu ya. Nah, bagi orang Katolik yang pantang puasa, kita diajak bergosip, kita tidak mau bergosip dan mengatakan kita tidak baik untuk mengomongi orang lain, bukan kata-kata Paus. Kalau kita menjelekkan orang lain, kita membunuh sesama kita. Karena kita membunuh karakter orang itu, membunuh kesempatan orang itu untuk hidup baik. Nah, kalau demikian kita naik satu tangga. Lalu kita marilah kita doakan orang yang telah ngomongi kita, bukan dengan ngomong. Naik lagi satu tangga. Nah, ya. Setelah itu mari sekarang kita misa. Naik lagi satu tangga. Setelah misa, kebetulan ada pengakuan dosa, kita mengaku dosa. Naik lagi satu tangga. Selesai pengakuan dosa, hari ini Jumat, kita doa jalan salib. Naik lagi satu tangga. Keluar dari gereja lewat Gua Maria, kita pasang lilin lagi. Naik satu tangga. Lalu masuk mobil ada mobil yang menghalangi, kita klakson, turun lagi satu tangga. Lalu kita marah lagi, turun lagi satu tangga. Nah, pantang dan puasa tidak. Begitu kita ada kebiasaan baik, kita lakukan terus, ada kita puasa ke memotong rantai keburukan itu. Itulah makna dan pantang puasa sebagai jalan kekudusan bagi kita semua. Apakah kalau kita sudah kudus, bagaikan malaikat, kita perlu berpuasa? Malaikat puasa atau tidak? Tidak perlu. Puasa dan pantang hanya untuk kita. Kita bukan malaikat, maka kita perlu puasa. Kita belum kudus seperti malaikat, maka kita butuh puasa. Orang-orang kudus yang makin dengan Tuhan, justru puasanya dan pantangnya makin keras. Karena apa? Karena makin pantang dan puasa, makin dekat dengan Tuhan, makin godaan itu lebih banyak. Makin pantang dan puasa kita makin hebat, iblis pun makin luar biasa. Maka yang mengganggu Yesus itu ibaratnya itu akan Beelzebul, kepala iblis. Maka kalau orang yang banyak berdosa, itu ya tidak jarang digoda oleh iblis, karena sudah dianggap sahabat dan kerabat iblis. Justru orang yang berdoa mulai diganggu oleh iblis. Kalau orang yang baru berdoa, cukup diganggu oleh kopral iblis. Tapi kalau udah meningkat, tidak, kopral tidak mempan, harus kaptennya iblis. Nah, makin tinggi lagi, saudara-saudari, ya itu oleh kolonelnya iblis. Kalau imam itu diganggunya oleh apa? Oleh iblis berbintang. Apalagi uskup dan paus itu Makanya paus dan uskup didoakan setiap hari. Kenapa? Iblisnya banyak, godaannya banyak. Bukannya iblisnya tidak ada, godaannya makin tinggi tingkat kekudusannya atau kesuciannya atau praktek kesuciannya, makin besar tingkat. Maka saudara-saudari mengalami, makin saudara-saudari berkembang dalam kehidupan rohani, makin tinggi lagi. Dalam Gaudete et Exsultate yang tadi saya katakan, Paus Fransiskus menguraikan jalan kekudusannya dengan menguraikan sabda bahagia. Pada Matius 5, 3, 12. Nanti saudara-saudari renungkan, baca sendiri. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, dan lain sebagainya. Itu semua ada, semua baca di sana. Itu adalah jalan kekudusan yang digambarkan oleh Paus Fransiskus. Tapi tidak cukup, kekudusan itu, konsep kekudusan, jalan kekudusan harus dipraktekkan. Maka Sri Paus Fransiskus menyandingkan sabda bahagia pada Matius 5, 3, 12 dengan perikop pengadilan terakhir dan pada Matius 25, 31 sampai 46. Kalau kamu kudus, maka sekarang adalah melayani saudara yang paling hina. Karena dalam diri saudara yang paling hina itulah Yesus hadir. Yesus berkata, apa yang kamu lakukan pada saudaramu yang pada saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Artinya saudara-saudari, kekudusan sejati harus dipasangkan dengan kepedulian hati pada sesama yang membutuhkan dalam pertolongan, yang membutuhkan pertolongan, yang dalam diri mereka
Yesus hadir. Di sanalah pantang dan puasa kita bermakna untuk kekudusan dan kepedulian. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.